Guys, kita sudah bersama sahabat Navigasi TV yang kali ini kita akan ngobrol santai mengenai salah pilih jurusan kuliah. Bang Agil, apa kabar? Baik Kak Novi. Jadi kesibukan akhir-akhir ini apa nih? Akhir-akhir ini selama pandemi ya, ya paling kerja, kuliah juga masih, cuman lagi nggak dulu nih kuliahnya. Kuliah lagi nggak? Lagi nggak. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang nih, kan kita mau ngobrolin tentang salah pilih jurusan kuliah. Ya. Tapi kita mau tahu dulu dari awal. Oke. Jadi kalau sekarang kamu prosesnya udah kuliah nih. Ya. Kita ngobrol dulu dari awal nih. Jadi pada saat lulus sekolah, SMA atau SMK? SMK bisa. Jurusannya apa? Jurusannya teknik switching. Teknik switching, kelistrikan. Bukan. Apa Jadi teknik switching itu salah satu jurusan yang ada 7 di Indonesia. Hanya ada 7 di Indonesia, dan itu kita ada program kerjasama sama salah satu provider milik Indonesia. Ya. Terus teknik switching ini ada hanya di zaman saya dan 2 generasi di bawah saya aja. Oh, jadi bisa dibilang jurusan itu terbatas ya? Ya, betul. Nggak reguler setiap tahun ada? Betul, bukan reguler setiap tahun ada ya. Jadi setiap tahun pasti berganti teknologi gitu, dan switching ini teknologinya sudah digantikan oleh SoftSwitch saat itu. Makanya hanya ada di generasi atas saya dan 2 tahun di bawah saya. Oke. Terus kalau misalkan si teknik switching ini pada saat kamu SMA itu ini nggak sih, tahu nggak sih lulus dari sekolah tuh mau ngambil yang sejalur kah atau gimana gitu pada saat lulus sekolah? Pada lulus sekolah sih pengennya malah lebih melenceng ya. Kalau lulus sekolah pengennya saya pengen ngambil psikolog atau enggak hukum. Psikolog atau enggak hukum. Pada saat lulus sekolah? Pada lulus sekolah. Jadi keinginannya tuh kuliah? Keinginannya kuliah. Setelah kuliah niatnya mau daftar polisi. Oke. Tapi ternyata udah coba SNMPTN, mandiri segala macam, nggak lulus dan belum rezekinya gitu kan. Akhirnya sekolah merekomendasikan saya masuk ke salah satu provider swasta di Indonesia. Situ dan akhirnya saya ikut tes. Alhamdulillah rezekinya malah kerja dulu. Jadi kerja dulu. Dan pada saat itu yang tadinya pengen kuliah nih dan pada akhirnya harus menjalani kerja, itu sebenarnya orang tua sendiri ngizinin atau enggak? Orang tua itu sebenarnya nggak ngizinin ya awalnya ya, pengennya tuh anaknya kuliah dulu gitu, tapi orang tua akhirnya ngelihat nih, anak gua udah coba A, B, C, D, tapi emang niatnya pengen kerja dulu, akhirnya ya udah deh nggak apa-apa, kerja aja dulu gitu, tapi jangan lupa buat kuliah gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau orang tua tuh pada saat itu ngizinin aja dengan pilihan pada akhirnya kerja. Nah, pada saat setelah kerja itu prosesnya berapa tahun baru masuk kuliah? Lulus itu saya tahun 2012 saya langsung diterima di salah satu perusahaan swasta itu. Terus setahun itu baru saya terpaksa harus kuliah. Terpaksa harus kuliah. Karena ada bisikan dari om saya yang bilang gini, orang tua kamu dua-duanya S1, kamu harus lebih dari orang tua kamu. Oke. Setelah 1 tahun kerja, pada akhirnya terpaksa kuliah. Atas keinginan sendiri atau justru desakan dari si keluarga ini? Ada desakan juga dari keluarga, dan akhirnya saya berpikir kan, bener juga nih omongannya. Kalau nggak kuliah mau jadi apa sih lulusan SMK gitu? Ya. Masa iya sih mau hanya kerja doang gitu? Tapi nggak bisa naik grade lah gitu. Kan kita nggak munafik juga dong, di dunia kerja pasti pengennya punya kerjaan yang settle, terus juga punya jabatan gitu. Oke, pada akhirnya memutuskan untuk daftar nih? Akhirnya daftar. Dipilihin, kampusnya ini dipilihin atau atas keinginan sendiri di sana? Kampusnya awal milih kampus ini tuh milih sendiri.
Awalnya milih sendiri, terus akhirnya dapat rekomendasi juga dari orang tua. Kenapa nggak di A, kenapa nggak di B? Terus gue bilang, ya mumpung lagi ada semangat nih kuliah, pengennya di sini aja gitu. Melihatnya prospeknya kan lumayan juga, gitu. Tapi ternyata faktanya si kampus ini nggak punya jurusan yang gue pengen. Iya. Gitu. Di daerah dekat rumah atau di mana kampus lo? Kampusnya dekat kantor yang lama. Oh, justru dekat tempat kerja. Iya, karena kan sambil kerja sambil kuliah kan lumayan juga hektik ya kan. Iya. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu harus kuliah. Yes. Gitu kan. Kelas karyawan. Gitu. Oke, terus pada akhirnya daftarlah kuliah. Walaupun nggak sesuai dengan keinginan. Jurusannya apa yang pada saat itu lo daftarin gitu? Jurusan itu teknik informatika yang saya daftar. Teknik informatika. Jauh banget dari psikolog atau si hukum yang tadi yang padahal si teknik switching ini kalau mau dilihat relate-nya lebih ke elektro, tapi elektro arus lemah, lebih ke telekomunikasi lah gitu. Kalau emang mau ngikutin si switching ini gitu. Dan akhirnya mencoba si teknik informatika kok nggak relate ya sama hidup gitu. Itu yang lo rasain pas awal-awal masuk semester awal atau justru udah di pertengahan? Kalau di semester awal sih masih enjoy ya kan, karena pelajaran di semester awal tuh masih di pelajaran SMK yang diulang lagi basicnya. Setelah semester 6, 7, 8 tuh udah mulai dari KKP segala macam. Kok nih makin kesini makin beda pelajarannya gitu. Makin jauh. Jadi justru di semester tengah itu ya, ngerasain sudah mulai suntuk lah ya, dibilang suntuk kerja, terus kok nggak nyambung sama kerjaan juga. Terus juga mungkin dari dosennya juga. Ya namanya dosen kan ada yang asik ada yang enggak ya. Nah kebetulan si dosen karyawan ini pengennya perfect, si kelas karyawan ini pengennya perfect. Tapi saya yang biasanya kerja sambil kuliah nggak bisa se-perfect itu. Yang daily harus ngikutin, Sabtu Minggu gua harus masuk gitu. Karena memang untuk yang kerja sambil kuliah kan butuh effort lebih nih. Betul. Ditambah lagi dengan pada saat di tengah-tengah semester lo udah ngerasa jurusan lo yang lo ambil tuh udah mulai salah. Kalau lo sendiri ngerasa ini nggak sih selama ngejalanin sampai dengan proses di semester di tengah-tengah dia tuh semester 3, semester 4, ngerasa makin menurunkah semangat lo pada akhirnya atau justru pengen ada keinginan nggak untuk kayak aduh gue break dulu lah atau gimana gitu? Jadi ada pengaruhnya juga sih sama kerjaan ya, pas di tengah-tengah semester itu ya. Justru pekerjaan karena mulai jadi tim leader, dikasih mandat lah jadi tim leader di salah satu perusahaan itu, terus yang pola kerjanya jadi makin gak beraturan gitu. Sabtu Minggu jadi masuk. Gitu. Jadi justru Sabtu Minggu masuk, sedangkan Sabtu Minggu harus kuliah. Iya. Gitu. Jadi ada cerita lucunya tuh saat dosen ada, gue malah nggak masuk gitu karena kerja. Gitu. Ada juga momen saat gue bisa, dosen nggak masuk. Sampai sebutannya tuh ke anak-anak manggil gue tuh, Pak Asdos gitu. Saat dosen ada, gue nggak ada. Karena gantiin. Padahal kuliah gue tuh kuliah di kantin gitu, ngopi, ngerokok, udah pulang gitu. Ngaruh nggak sih sama nilai? Nilai pasti ngaruh. Dan dari perpindahan semester itu pada akhirnya lo harus menumpuk nilai-nilai yang kurang gitu. Iya, itu rajin banget bolosnya. Gitu kan, karena nilai udah numpuk, udah hancur ya kan, mau nggak mau harus SP semester pendek gitu. 2 minggu harus mendapatkan nilai yang wow gitu kan, untuk menutupi dari semester sebelumnya. Udah nguras tenaga, biaya, otak juga dikuras gitu kan. Makin jadi aja tuh ya, apaan sih nih kuliah gitu kan, kok kayak gini, udah nggak sesuai. Udah nggak sesuai. Itu aduh, kerjaan waktunya banyak. Terus kayak kok nih dosen nggak mempermudah gitu, padahal kita di kelas karyawan loh. Dan
di kerjaan itu kan kita memang dituntut banget kayak memang harus profesional. Tuh. Dan kita kayak justru kita yang harus menyesuaikan jadwal kuliah kita di antara jam kerja. Betul. Nggak bisa jam kerja yang nyesuaiin jam kuliah kita. Betul. Kan karena gue sendiri pun kerja itu untuk bayar kuliah. Iya. Gitu kan. Dan kita memang harus tetap profesional walaupun kita kuliah. Betul. Pernah suatu saat tuh pas saya jam pelajaran, angkat telepon dan ada kerjaan, mau nggak mau ya izin ke dosen, Pak izin, gue kerja. Iya. Emang kamu kerja di mana? Saya ini. Saya field engineer di salah satu perusahaan swasta yang dituntut untuk kerja 24 jam gitu. Oh gitu, oke. Tapi akhirnya lama-lama, kok kamu izin mulu sih tiap pelajaran saya? Lama-lama dosen akan iya kan? Saya juga nggak mau Pak saat belajar diganggu sama kerjaan. Tapi ini kerjaan saya emang nggak bisa dipending seperti kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Karena saya megang beberapa perusahaan di Bekasi dan Jakarta Timur. Iya. Ketika si dosen mulai negor, bos di kantor negor? Kalau bos di kantor enggak ya. Karena kebetulan bos juga lagi ngelanjutin studinya dia. Iya gitu. Jadi emang justru yang penting dia cuma ngasih tahu tuh lu profesional aja. Saat lu kuliah tapi ada panggilan kerja lu harus jalan. Iya. Gitu. Tapi di saat itu lo lagi ngerasain untuk kuliah di masa sulit. Ya. Di semester tengah gitu kan. Tuh. Terus apa yang memilih lo kayak udah deh masih ngelanjutin tuh? Ya. Dua kegiatan itu gitu. Sempet bilang kan ke orang tua kan, kayaknya nggak sanggup deh kalau kuliah sambil kerja gitu. Di semester berapa tuh? Itu semester 6 tuh. Semester 6. Pas lagi KKP kalau salah. Ya kan? Kenapa? Capek ya kan, kerja udah dari 24 jam. Gitu. Nggak kenal waktu, ditambah harus kuliah Sabtu Minggu, di rumah nggak pernah gitu. Kayak di rumah tuh cuma numpang tidur, mandi, berangkat lagi gitu. Hanya hitungan jam mungkin. Akhirnya bisa lah, pasti orang tua masih nyemangatin lah, bisa lah, ayo udah dicoba dulu deh sampai sekarang gitu kan. Akhirnya jalan walaupun pusing ya, ada aja jalannya gitu. Mata kuliah apa yang paling lo ngerasa kayak aduh ini bukan gue banget nih, kayaknya gue ngejalaninnya tuh udah apa sih nih gitu, ada nggak sih? Karena gue masuk di teknik informatika yang jelas programming lah ya. Programming ya kan. Karena dari gue SMK, gue tuh anak jaringan gitu, anak networking ya kan. Terus gue harus ketemu sama coding gitu kan. Dan itu bahasanya banyak banget kan? Gue pernah belajar itu juga pas di kuliah. Dan kayak ngerasa kayak ini nggak kita banget. Iya bener, dan gue ya apaan sih gitu kan. Malah ada salah satu pelajaran itu waktu itu konfigurasi di paket tracer untuk masalah Cisco. Gue nggak nyampe 5 menit gue udah selesai. Sampai dosen itu nggak percaya gue copy paste gitu. Sampai akhirnya gue diulang sampai 5 kali dengan soal yang berbeda-beda. Dosen itu tetap nggak percaya. Dan akhirnya teman-teman gue di kelas nyeletuk dong. Bapak mau ngulang si Agil ini berapa kali pun dia bakal tetap cepet gitu. Emang dia kerjaannya seperti itu tiap hari. Bohong kalau dia kerjanya lama. Oh gitu. Ya udah, baru percaya. Karena itu memang basic. Dan pekerjaan sehari-hari gitu kan. Tapi giliran dapet si programming ini, angkat tangan. Sampai sekarang tahu bisa, tapi nggak mendalami. Kalau misalnya hanya bikin Hello World ya bisa lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak dari si coding ini terus connect ke database, dari database itu bisa generate kemana lagi, angkat tangan harus kan. Nah dari semester 5 itu penjurusannya ada 2 pilihan, jaringan atau programming gitu. Gue milihnya jaringan dong, yang masih nempel-nempel dikit lah. Ya. Akhirnya udah penjurusan jaringan, kok tapi masih dapet nih programming dasar gitu kan. Apaan sih nih kampus gitu kan. Ternyata nanya ke kampus sebelah ya kan, emang kayak gitu. Emang pasti dapat mata kuliah itu. Karena emang udah ada di SKS-nya kan. Akhirnya ya mau nggak mau dong harus telan kan. Kalau orang tuh bilang bisa karena terbiasa. Ya kan? Tapi padahal ngejalanin itu. Iya ya kan. Bayangin dah, udah nangis darah ya kan. Yang namanya notabene kerja udah capek, terus jadi jarang masuk kuliah. Sekali aja masuk itu UTS, UAS atau SP ya kan. Sampai dosen pernah nanya, kamu mahasiswa sini?
gitu kan. Karena saking tuh ya. Iya, saking saya nggak pernah lihat kamu kok tiba-tiba masuk UTS, Iya. masuk Iya, UAS gitu. Kamu tuh apa sih ibunya gitu ya udah kan dijalanin aja walaupun nilai itu anjlok tuh sebenarnya bukan di mata pelajarannya tapi di kehadiran. Iya. Karena kan ada presentasi tuh dari kehadiran UTS, UAS sama tugas harian gitu kan. Dan si kehadiran itu juga ngaruh sama ilmu yang kita dapat gitu loh. Jadi paling tidak kan itu tetap berpengaruh sama pada akhirnya kita jadi ngerti atau enggak gitu kan. Betul. Terus akhirnya gimana tuh lo mengatasi sih udah jurusan bukan yang lo suka, kehadiran bolong-bolong nih. Ya tebus kesalahannya di SP itu ya. Pokoknya SP itu kayak pengakuan dosa. Ya? Iya benar. Jadi penebus dosa. Pas 2 minggu itu mau ngomong kayak temen kantor, backup gue ya, gue SP nih, gitu. Nilai gue hancur. Oh iya. Jadi besoknya setelah SP nggak pulang-pulang ke rumah karena harus nge-backup kerjaan yang pernah di-backup sama orang, gitu kan. Ekstra banget tuh ya. Jadi fokus lo ketika selesai fokus yang si kuliah ini, pindah lagi, move lagi ke fokus di kerjaan. Gitu. Sampai dengan sekarang pada akhirnya lo udah di semester berapa nih sekarang ini? Sekarang tuh semester 14. Berapa tahun berarti? 7 dong. Wah. Jadi semester 14 ini tuh nggak bener-bener ngejalanin 1 sampai 14. Gue 2 tahun cuti. Dua tahun cuti. Pas gue di semester 8, akhirnya gue memutuskan gue belum sanggup nih buat skripsi. Karena emang kerjaan lagi overload ya kan. Jadi cuti dari semester berapa sampai semester berapa? Cuti tuh malah di semester akhir ya, semester 8. Semester 8. Iya kan lucu ya, orang-orang pada skripsi gitu ya. Gue malah cuti gitu. Karena emang udah saking mumetnya sama kuliah dan kerja gitu. Jadi pengennya, yaudah gue kerja dulu deh gitu. Kayak apa ya, namanya juga manusia ya, punya capek gitu kan. Pas lu capek ya lu harus istirahat gitu. Nanti lu bakal balik lagi. Jadi memang pas di semester 8 itu lo ngerasa kayak oke, gue milih untuk fokus dulu ke kerjaan. Pada akhirnya kuliah itu break dulu. Breaknya tuh karena udah males lah gitu buat kuliah, tapi akhirnya kayak gue kelamaan deh. Lo diizinin gak sih untuk cuti gitu atas izin orang tua kah, atau yaudah gue pokoknya gue milih cuti gitu? Enggak sih, orang tua nggak tahu. Yang tahu orang tua tuh taunya gue masih kuliah aja gitu kan. Karena nggak lulus ya? Nggak lulus gitu. Tapi akhirnya ya bilang lagi cuti dulu kuliah, lagi break dulu gitu kan, lagi mau fokus dulu sama kerjaan lagi banyak. Iya bilang gitu aja. Akhirnya oh ya udah, tapi nanti lanjutin ya, kelarin ya. Orang tua masih pingin kan tetap pengen pasti untuk lulus. Ya, anaknya pengen. Anak pertama cowok, anak pertama satu-satunya cowok. Di rumah ada cewek kan. Pengen dong punya gelar gitu kan. Pengen lo punya pendidikan yang lebih tinggi. Malah udah ditantangin sama orang tua. Kelar S1 lanjut S2 ya. Wow, luar biasa. S1 aja belum kelar, minta tapi S2. memang pressure dari orang tua tuh kayak memang ada, kena ke hati gitu ya. Padahal gini, kayak gue pernah juga ya ngalamin dimana gue ngerasa juga kayak ini bukan jurusan gue kuliah. Dan karena kan orang sekolah itu kan SD, SMP, SMA mungkin memang rata-rata reguler ya seperti itu. Tapi kalau untuk kuliah itu kan kayak yang paling dekat dengan cita-cita kita gitu kan. Kayak gedenya pengen jadi ini, dan gue kuliah harus ngambil jurusan ini itu kan. Tapi kita harus terbentur di mana kita harus menjalani kuliah yang kita nggak passion, nggak ya maybe bisa dibilang salah pilih, atau mau nggak mau harus menjalani kuliah itu. Dan ya memang ditambah lagi dengan pressure orang tua yang pengen anaknya lulus. Luar biasa. Karena bebannya itu sebenarnya yang paling berat ya orang tua sih. Pengen bikin orang tua bangga, siapa sih yang nggak mau? Pengen bikin orang tua bangga, tapi terus kayak di sini tuh kayak ngejalanin tuh kayak dan akhirnya program. Dan akhirnya kayak gue harus menutup dalam-dalam nih cita-cita gue supaya gue jadi polisi gitu kan. Dan akhirnya udah gue go with the flow aja deh sekarang. Gue fokus sama kuliah, sama kerja gue yang sekarang. Ya udah. Setelah itu gue nyari kerja yang settle. Udah gitu aja sekarang. Gitu. Jadi harus fokus dulu satu titik dan akhirnya sampai sekarang juga belum selesai juga kuliah gue. Gitu. Di semester 8 lo mau memutuskan untuk cuti? Iya. Kenapa? Padahal sedangkan dari semester 1 sampai semester 8 tuh perjuangannya nggak mudah gitu. Dengan
dengan mata kuliah atau jurusan yang bukan passion kita gitu? Kenapa gue memutuskan untuk cuti itu kayak sebenarnya tuh cuti nggak direncanain ya, emang karena bener-bener udah capek sama kerja dan kuliah itu bener-bener nggak kepegang. Daripada gue drop out ya kan, akhirnya gue memutuskan ngakalin sih sebenarnya, lebih baik gue cuti dulu deh dibanding gue di drop out terus gue masuk kuliah harus ngulang lagi dari semester 1 ya kan, sayang dong 4 tahun gue gitu kan. Berarti memang ada ini ya dari lo nya sendiri gitu ya, maksudnya kayak oke lah gue break dulu kuliah. Berarti itu ini nggak sih kalau menurut lo pribadi ya, itu salah satu hal yang ya karena memang gue lumayan bisa dibilang penat nih dengan mata kuliah ini atau jurusan yang gue pilih itu memang karena memang bukan passion, sehingga gue kayak udah cukup lah gue break dulu, gue fokus dulu kuliah. Itu karena itu nggak sih? Awalnya tuh emang bener-bener penat ya, tapi seiring berjalannya waktu tuh penatnya malah lebih ke rutinitas. Lebih ke kerja karena kerjaan yang padat, terus juga lo harus mikir buat kuliah gitu kan. Terus juga begitu terus setiap hari. Terus ditambah pressure dari luar. Ya udah akhirnya udah gue coba fokus dulu deh ke kerjaan gue dulu deh gitu kan. Karena emang lagi wow banget nih gitu kan. Terus juga di perusahaan yang lama tuh sempat ya namanya perusahaan kan pasti naik turun lah ya gitu kan. Itu lagi down juga tuh perusahaan gue di saat itu. Akhirnya ya udah gue kerja dulu deh gitu. Karena memang di semester 8 kan masa-masa skripsi nih. Betul. Dan di saat itu tekanan kerjaan itu juga lagi lumayan banyak. Pada akhirnya lo milih tetap ke fokus dulu kerjaan dan break gitu skripsi. Tapi pada saat lo break itu lo udah ini belum sih, udah kayak nyusun skripsi apa emang masih belum terfikirkan gitu? Gue belum bisa skripsi saat itu. Belum. Karena gue belum KKP. Jadi gue harus menyelesaikan laporan KKP gue dulu. Setelah di approve baru gue bisa nyusun skripsi gue. Sedangkan gue itu harus mencari dosen dulu nih untuk bimbingan si KKP gue ini gitu. Dan gue tuh kayak udah males lah gue nih buat kuliah gitu kan. Iya, ada rasa ya. Iya, karena gue harus mengejar dosen gitu kan. Satu sisi gue dikejar customer dan gue harus ngejar dosen gitu. Oke, ntar dulu deh. Oke, masih bisa dipending gitu. Dan akhirnya ya udah gue cuti. Jadi dari semester 8 break lah nih 2 tahun. 2 tahun cuti. 2 tahun cuti. Dan itu adalah tantangan baru nih. Pasti. Karena kan pada akhirnya lo harus fokus concern lo ke kerjaan kan. Betul. Jadi gimana cara lo di perasaan lo pada saat lo cuti itu untuk ninggalin si mata kuliah ini gimana? Untuk masalah mata kuliah sih gue udah kelar ya sebenarnya ya. Tinggal ada pendingan tuh di KKP sama di skripsi aja. Gitu, sama naikin IP gue aja yang nih. Kemarin-kemarin pada karena di semester berapa gue lupa, gue sempat berantem sama dosen. Jadi udah ngambil SKS, kita kan udah paket nih. Jadi ternyata si dosen ini sakit. Tapi si pihak kampus bilangnya umroh. Tapi kok nggak pulang nih umroh gitu. Ternyata dosennya meninggal. Iya kan? Seharusnya kita harusnya aware dong, minta dosen pengganti dari awal dong. Udah lebih dari setengah kuliah. Itu harusnya kita udah selesai UTS malah. Baru dapat dosen pengganti. Dibuat timeline dong sama dosen penggantinya. Kita harus sekali masuk 6 SKS. Wah, makin gila dong otak ya kan. Coba menerima dong. Oke, nggak apa-apa. Tanggal sekian kita UTS, tanggal sekian kita UAS. Tuh dosen udah rapi banget timelinenya. Oke, gue hitung-hitung, oh gue bisa nih naik Semeru ya kan. Naik gunung. Ya kan, naik gunung. Yes. Entah ke Semeru atau ke Rinjani gitu, gue lupa. Sama teman kantor lama gue. Kayaknya ke Rinjani. Soalnya gue mesen pesawat. Waktu itu. Oke, ini gue ke Rinjani tanggal sekian, booking pesawat, timeline-nya mundur. Di kampus, katanya nggak kejar materinya. Ngomel dong gue, gimana sih Pak, kita 6 jam loh, 6 SKS itu sekitar 4 jam loh. Dan pelajaran Bapak nih pusing matematika gitu kan. Apalagi teknik informatika kan matematikanya lebih ke fokus gitu kan. Terus emang kamu mau kemana? Oh saya nggak bisa, gue bilangnya alasannya gue dinas luar gitu kan. Saya ada dinas luar Pak gitu, kalau mau naik gunung, jangan ditiru ya.
gitu. Terus gimana? Ya udah paling saya susulan, puas susulan demi naik gunung. Gila. Jadi ini pada saat lo udah masuk lagi apa pada saat si cuti ini sih? Yang itu sebelum cuti dan akhirnya gue ngejar si mata pelajaran itu setelah gue cuti gitu. Jadi jatuhnya mengulang dan terpending lah 2 tahun. Terpending 2 tahun. Setelah mengulang ternyata si SKS ini udah gak keluar nih. Terus mau nggak mau gue harus ngambil mata pelajaran baru, ngulang lagi dari awal. Hanya 1 pelajaran itu aja. 1 pelajaran dong. Dan itu gimana? Maksudnya di sela-sela lo break 2 tahun ini, itu kan lumayan cukup lama, 2 tahun. Lama banget. Untuk ngumpulin fokusnya lagi dan lo ngejalanin kuliah di masa-masa terakhir itu gimana? 2 tahun itu gue sangat terlena banget sama enaknya kerja, gitu kan. Kayak wah gue udah fokus nih sama kerjaan aja nih, nggak kuliah gitu kan. Terus juga nggak keganggu kerja gue, nggak izin segala macem. Sampai akhirnya kantor gue itu udah pindah, udah lumayan ya 4 tahun pindah lah ke Pondok Gede. Di situ ada tukang seblak enak. Ada tukang seblak enak. Gue sama partner gue itu paling suka seblak karena kita pulang kepala pusing habis kerja, ya kan, makan seblak kan seger gitu kan. Apalagi kita belum pulang, kita pulang jam 10 malam. Makan seblak, di tukang seblak tuh ada omongan, mau sampai kapan begini gitu kan, mau sampai kapan drong gitu. Dulu karena rambut saya panjang kan, rambut gue panjang, gondrong ya, masih zaman kerja di sana masih zaman jahiliyah lah ya, gondrong. Terus ya nggak tahu lah men sampai kapan. Tapi setelah itu mikir, iya juga sih, bener juga nih kata partner gue, mau sampai kapan gue kayak gini, terlena. Akhirnya 2019 awal itu gue memutuskan untuk hijrah tempat kerja. Hijrah tempat kerja. Di saat lo masih berkuliah? Iya, di saat gue masih berkuliah dengan dengan alasan gue pengen lanjutin kuliah gue pengen nyari kerja yang Sabtu Minggu libur. Ini karena hidayah dari tukang seblak? Iya. Pembicaraan di tempat seblak. Oke. Emang ibarat kata perkataan dari si tukang seblak tadi sampai segitu kenanya ke hati lo ya? Atau memang pada saat itu lo emang udah terlampau jauh banget tuh dari kuliah gitu, akhirnya lo pengen balik lagi? Sebenarnya tuh perkataan dari tukang seblak itu udah sering gue dengerin gitu kan. Tapi lama-lama kok iya juga sih gitu. Saking gue masa bodohnya kok jadi kena gitu kan. Akhirnya ya udah, benar juga nih tukang seblak ya. Mau nggak mau gue ngumpulin niat, akhirnya gue buat cari kerja lagi yang baru, nyari yang office hour aja, Sabtu Minggu libur, walaupun masuk pun hanya disuruh lembur gitu kan. Walaupun nggak lembur ya nggak masalah kan. Akhirnya dapet. Itu juga gue resign tuh lucu. Jadi sebelum resign tuh gue nyari orang dulu buat gantiin gue. Karena lumayan susah juga kan megang area Bekasi dengan kita tuh sebutannya zona merah. Kalau misalnya sekarang pandemi zona merah karena terlalu banyak polusi si COVID. Kalau dulu tuh zona merahnya tuh gara-gara kita terlalu banyak preman di lapangan. Gitu. Jadi emang pekerjaan lo juga nggak yang pekerjaan yang mudah ya? Lumayan riskan. Akhirnya gue memutuskan untuk kuliah lagi, ya kan? Mengatur timeline 2020 gue harusnya mau lulus. 2020 ya? Iya, 2020 nih. Gue pengen lulus. Ternyata pandemi kan. Maklum lagi dong. Ya namanya orang mau hijrah nih, bohong dong kalau misalnya nggak ada cobaannya. Iya. Cobaannya pandemi. Ya. Coba ke kampus, nggak ada orang. Gue harus ketemu sama siapa gitu kan. Iya. Akhirnya, pertama kali tuh ya? Pertama kali. Di satu sisi gue udah gak punya temen. Teman-teman lo udah pada lulus. Iya dong. Yes. Teman-teman gue udah lulus, jadi kalau misalnya gue nongkrong tuh, lu kapan lulus? Gitu. Tanya gitu ya pasti ya. Gitu ya kan. Tapi gue tuh, lu mau S1, S2 atau S3 kalau misalnya emang lu gak sukses ya gak bakal sukses gitu. Iya sih. Yang penting lu kan kerja keras gitu. Terus balik lagi 2020 Corona, pandemi. Akhirnya ketemulah sama Kajur, ketua jurusan gua, konsultasi gimana. Yaudah nggak apa-apa. Sambil berjalan,
ambil aja dulu SKS yang bisa kamu ambil gitu. Toh kamu hanya perbaikan aja. Yep. Ya ambillah semester itu cuman berapa ya? Ya 9 SKS tuh hanya 3 hari lah gitu Wow. kan. Ya kan tapi kan kuliahnya malam ya. Yeah. Dan gue tuh emang udah available malam gitu. Karena gue kerja dari setengah 8 pagi sampai jam 4 sore doang gitu. Udah berjalan waktu kok makin aneh di kampus. Baru beberapa hari gue udah niat mau nyelesain KKP gue, kajurnya ganti. Ada lagi tuh, ada lagi, ya kan? Aduh, gak kajur ganti lagi yang mana orangnya nih, ya kan? Kalau kajur sebelumnya emang gue tahu dia pernah ngajar gue gitu kan, pernah jadi dosen gue gitu, jadi gue tahu nih orangnya kayak gini. Ini sekarang siapa kajurnya gitu kan? Mana pandeminya makin sekarang kan? Terus juga apa ya? Kalau Darling tuh nggak efisien juga sih, terlalu banyak tugas dibanding teori yang dikasih gitu. Udah makin bego banget lagi, ya kan? Yes. Gitu kan? Udah, ya udah sampai sekarang masih stuck karena kajur gue ganti. Mungkin ya, gue udah niatin minggu besok baru mau ke kampus lagi. Semoga aja ada, karena kan udah PSBB Jawa Bali nih, udah 2 minggu ya, kan mau diperpanjang lagi kata Pak Anies. Semoga aja ada kajur ya, biar gue bisa konsultasi lagi terus lanjutin lagi, dapat solusi sih sebenarnya. Karena gue dari 2013 kan 2021 udah benar-benar yang ambang batas gue buat di kampus gitu. Jadi kayak emang ini tuh kayak perjuangan yang benar-benar nanti. Jadi kan minggu depan tuh gue mau ke kampus niatnya. Tapi kan sekarang posisinya lagi ada bencana nih, banjir ya. Kebetulan kampus gue juga pasti kalau banjir gini nih kerendam juga gitu kan. Emang dia tuh lumayan turun datarannya. Ya semoga aja nggak ada halangan lagi lah di minggu depan gitu. Karena emang pengennya gue sih tahun ini, amin, 2021 ya guys, 2021, amin dong guys, ganti status jadi eskom gitu. Amin gitu, biar gue bisa, umur juga nggak bohong kali ya, ya kan, makin kita berumur kan makin susah juga tuh peluang buat kerja gitu kan, apalagi masa-masa pandemi, banyak teman-teman kita juga mungkin yang di PHK pandemi, benar. Karena pandemi kan semua sektor kena juga gitu. Oke, jadi memang kalau kita dengar dari kisah dari Bang Agil ini tuh sudah hampir berapa tahun Megi ya? 7 tahun. 2021 ini 7 tahun. 2021 ini 7 tahun. 7 tahun kuliah dengan jurusan yang bisa dibilang kita nggak suka atau kita salah pilih lah untuk ada di jurusan itu, tapi mau nggak mau ya harus dijalanin dengan dibagi fokusnya sama kerjaan, terus pada akhirnya harus cari tempat kerja yang baru untuk bisa fokus lagi ke kuliah. Sempat beri kuliah. Pada akhirnya sekarang memutuskan lagi untuk fokus untuk memfinalkan lah misi. Iya, karena si udah kuliah support ini juga sih sama atasan juga bilang, ayolah. Oke. Di kantor yang baru ya ngasih support ya. Iya, gitu. Karena atasan kan sempet kuliah juga, cuman karena emang dia atasan udah lumayan banyak kerjaannya, kira nggak dilanjutin kuliahnya, gitu, hanya bentuk di D3-nya aja. Jadi beliau ngasih semangat lah nih. Semangat ke anak-anaknya, jangan sampai ngikutin kayak gue nih, lo harus lebih sukses dari gue. Gitu. Seru sih punya atasan yang paling tidak memberi walaupun cuma sekedar support kan. Kebetulan emang atasan juga emang akrab ya, nggak akrab banget, tapi kayak ya kita emang suka ngobrol berdua gitu, sharing apapun bahasannya kita suka nyambung lah. Seru gitu, banget. Dan itu ngaruh ke semangat. Sedikit banyaknya pasti akan ngaruh sama semangat kayak oke, gue akan final kan. Dan gue tuh nggak pernah anggap dia bos, leader ya, yes. Gitu. Karena dia emang mau turun ke bawah, mau dengerin keluh kesahnya anak-anak, gitu. Terus juga mau memotivasi anak-anaknya, gitu ya. Gitu. Makanya gue iya sih, emang harus dilulusin. Kalau nggak sekarang mau kapan? Sayang dengan perjuangan yang sudah sekian tahun kalau nggak sampai di final kan. Ternyata nikah gue. Nggak lulus ya kan. Soalnya bebannya pasti bakal bertambah nih. Gitu. Biar fokusnya gue bagi lagi nanti. Oke. Pernah nggak sih lo sempat kepikiran untuk udahlah
nggak finalin gitu? Pernah, pasti pernah. Pas di semester berapa kira-kira? Ya udah sekarang ini gitu. Sekarang ini justru di akhir ya? Di akhir, emang bebannya tuh lebih parah tuh di akhir gitu ya. Pertama, temen udah nggak ada, temen udah pada lulus dari 2017, ya kan. Terus ditambah lagi kerja, posisi sekarang makin enak, ya kan, kerjaan bisa kita atur, gitu kan. Udah dapet titik nyaman lah. Titik nyaman, memiliki titik nyaman baru, gitu kan. Selanjutnya? Terus kayak ya udahlah, gue nggak perlu kuliah, karena kerjaan gue udah nyaman. Kerjaan gue udah nyaman nih sekarang, gitu. Gue bukan yang lagi saat customer gue butuh gue dateng gitu, tapi gue customernya gitu. Gue nih yang membuat sebuah pekerjaan gue ada gitu. Jadi sempet memang terpikir kayak udahlah, capek, maksudnya awalnya pasti capek dan kayaknya gue kalau misalnya nurutin capek gue mulu tuh gak bakal kelar kayaknya. Di perjuangan akhir-akhir ini, di masa kuliah lo yang udah ya bisa dibilang sudah sekian tahun, lo menjalani kuliah dengan jurusan yang bisa dibilang salah lo ambil. Langkah ke depan apa sih yang kayak gue udah final banget, gue harus begini, gue harus lulus di tahun sekian, apa? Jelas gue harus fokus ya, harus membagi fokus gue lagi kali-kali, tapi kali ini gue ngatur timeline aja nih. Awalnya gue pasti harus nyari celah dulu, kampus gue ini sekarang seperti apa keadaannya gitu kan. Terus juga emang waktu gue hanya Sabtu Minggu, yang notabene nggak semua orang bisa ada di kampus Sabtu Minggu gitu kan. Dan masa iya sih gue udah pindah kerja tapi gue nggak lulus juga gitu kan. Sesuai harapan lo yang tadi dulu pas pindah kerja. Terakhir. Terakhir. Pesan-pesan untuk teman-teman Navigasi TV yang mungkin berada di posisi lo, sedang berjuang juga menyelesaikan studinya di antara jurusan yang bisa dibilang salah pilih. Buat teman-teman sahabat Navigasi TV yang sedang berjuang, mungkin yang relate nih ceritanya sama kayak gue, kerja sambil kuliah. Itu kan bukan perkara mudah ya, membagi dua waktu yang jelas berbeda. Gue bilang sih tetap semangat, karena yang bisa nyemangatin diri itu dari niat lu sendiri. Terus kalau emang lu capek, ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu, wajar manusia gitu. Tapi jangan kelamaan istirahatnya, ntar terlena kayak gue gitu. Dan untuk ngembaliin si semangat itu pun susah ya, susah banget gitu. Terus kalau emang lu merasa lu bener-bener capek dan nggak bisa ngebendung, maupun lu cowok atau cewek mau nangis, nangisin aja. Gue pun cowok nangis gitu, berada di titik ini gitu. Karena fungsinya air mata tuh buat apa kalau nggak buat nangis gitu. Tapi lu nangis jangan tiap malam lu nangis tapi lu nggak ada action gitu. Harus ada action juga nih, jangan nangisnya aja lu gedein gitu. Itu sih itu, yang penting semangat, niatin matang-matang, pasti bisa sih. Nggak ada yang nggak bisa, walaupun lu jatuh bangun banyak banget godaan dari sisi manapun. Udah lu fokus aja, kejar aja dosen lu, mau dosen lu killer kayak apa juga, mau kajur lu sesusah apa ditemuinnya, ya udah hadapin aja. Emang lu harus terima sebuah resiko yang lu jalanin sekarang. Gitu. Karena kadang menyerah bukan pilihan, maju aja. Apapun itu maju aja. Tapi di posisi lo saat ini, lo merasakan bangga dengan atas semua perjuangan lo? Bangga banget. Gue nggak pernah yang namanya menyesal menjalani hidup. Karena setiap hidup yang gue jalani nih lalu bukan gue jadi penyesalan, tapi pembelajaran buat diri gue ya. Serah nih orang lain mau beranggapan apa, tapi setiap perjalanan yang lu jalanin pasti punya kerikil yang masing-masing, dan itu pembelajaran hidup buat lu. Karena lu yang menyaksikan gue sekarang nih nggak bakal sama percis nih, pasti beda-beda gitu. Thank you banget Bang Agil. Sama-sama kakak. Kita semua ngedoain Bang Agil cepat bisa pakai toga. Amin. Tapi terlepas daripada itu, sebenarnya semua perjuangan sekian tahun itu sudah menjadi sarjana yang seutuhnya ya sebenarnya.
Ya semoga nanti kita bisa diundang kalau udah dapat sarjana terus pakai toga. Amin, terus doain udah ya, doain. Namanya udah ujungnya nambah tuh. Apa? Eskom. Tapi terlepas daripada itu, kita berhak mengapresiasi semua perjuangan kita, semua perjuangan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang lagi ngerasain, aduh gue lagi kuliah kok gue jurusannya salah sih gitu. And then gue masih bertahun-tahun untuk menyelesaikan ini gitu ya. Tapi yes, tadi gue setuju banget sama yang Bang Agil bilang bahwa kita harus bersyukur, kita harus bangga. Kerikil setiap orang memang pasti berbeda. Ya semoga dengan perjuangan yang nggak mudah itu justru lebih punya ilmu yang pasti berbeda, punya rasa syukur yang pasti berbeda juga. Pasti sangat menghargai perjuangan. Jadi kalau teman-teman cuman aduh ya ampun baru S1, aduh ya ampun baru D3, tapi perjuangan untuk mendapat itu tuh nggak mudah dan pasti cara menghargai ilmu yang didapat juga nggak pasti nggak main-main gitu ya. Mungkin itu aja. Ada yang mau tambah lagi Pak Agil? Cukup. Oke. Teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Terus dukung konten edukatif, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Tepuk tangan dulu dong guys. Oke, Bang Agil sehat selalu dan sampai jumpa teman-teman.